Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lutfa dalam suluk motivasi dari Saum Santri Inayatullah. Menyempurnakan ibadah fardu. Sempurnakanlah ibadah fardu kalian dengan ibadah sunnah. Sesungguhnya amal-amal sunnah dapat menutupi kekurangan amal wajib. Al-Haris Al-Muhasibi. Sahabat, para sufi selalu merasa bahwa ibadah fardu mereka belum dilakukan secara sempurna. Karena itu, mereka selalu berupaya untuk menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang mereka lakukan diharapkan menjadi penambal berbagai kekurangan ibadah fardu. Dengan demikian, ibadah fardu mereka selalu diikuti dengan ibadah sunnahnya. Misalkan, mereka selalu berpuasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal setelah puasa Ramadan, dan selalu sholat sunnah untuk melengkapi sholat-sholat fardu mereka. Namun, para sufi juga tidak mau terjebak dengan berbagai ibadah sunnah, sementara ibadah fardu mereka dilakukan secara gegabah. Mereka tidak merasa berbangga hati ketika telah mampu melakukan ibadah sunnah. Ketika telah banyak beramal, mereka tidak merasa bahwa ibadah-ibadahnya tersebut sebagai jaminan keselamatan. Para sufi juga tidak merasa sebagai orang-orang yang telah banyak melakukan pengabdian. Sebanyak apapun ibadah sunnah yang mereka lakukan, apa yang dilakukan mereka dipandang hanya tambal sulam, kekurangan. Lebih dari itu, mereka tidak menjadikan kegiatan-kegiatan ibadah sunnah sebagai sarana meraih keuntungan dunia. Alih-alih banyak yang beramal sunnah, lantas mereka menuntut Allah agar mengucurkan rezeki yang berlimpah. Sahabat, para sufi tidak pernah mengejar ibadah sunnah, sementara melalaikan ibadah fardunya. Mereka tidak akan meraih laba jika tidak memiliki modal, sebab tindakan semacam itu adalah kebodohan yang sangat jelas dan angan-angan yang tidak beralasan. Perumpamaan orang yang banyak mengerjakan ibadah sunnah, sementara ibadah fardunya disepelekan. Itu adalah pedagang yang modalnya hilang, tetapi ia ingin meraih laba yang banyak. Demikian kata Salman Al-Farisi. Yunus bin Ubaid juga menyebutkan, orang yang meremehkan berbagai ibadah sunnah suatu saat juga akan meremehkan berbagai ibadah fardu. Orang yang tidak memiliki beban meninggalkan ibadah sunnah, misalkan ketika sholat sunnah ba'da maghrib, lambat laun ia juga tidak akan menyesal ataupun berdosa ketika meninggalkan sholat maghrib tersebut. Demikian ibadah fardu yang lainnya. Sahabat, Ats-Tsauri berkata, tanda orang yang berlebihan terhadap ibadah sunnah dan gegabah dalam ibadah fardu adalah merasa senang ketika beribadah sunnah, tetapi tergesa-gesa dalam ibadah fardunya. Semua itu adalah kerancuan yang diembuskan oleh setan. Setan banyak menjerumuskan manusia dalam ibadah sunnah. Setan akan merasa senang ketika melihat orang mukmin bersemangat dalam ibadah sunnah, sementara melalaikan ibadah fardunya. Sebaliknya, setan akan merasa sedih ketika melihat orang mukmin memiliki perhatian lebih terhadap ibadah fardu di atas ibadah sunnahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.